Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayadi Hanan. Dulu waktu di NDI, ada NDI itu, ada teman saya namanya Hanif Dahiri. Jadi saya di Hanan, dia di Hiri. Terus tahun 2006 awal apa 2005 akhir, Hanifnya pergi. Karena kirinya pergi, jadi NDI-nya nggak imbang. Maka tahun 2006 saya juga pergi dari NDI. Sekarang NDI-nya masih, tapi kantornya di laptop, Mbak Sari. Baik, topik saya nggak jelas sebetulnya. Jadi fokus yang maksud saya itu sebetulnya tidak begitu jelas. Kalau tadi Mas Herik mengatakan soal government effectiveness, saya lihat definisi-definisi government effectiveness itu terlalu teknokratis ya. Maka kalau bicara government effectiveness, jadi alasan pemilu mahal misalnya, pemilu lebih baik nggak usah langsung, itu menjadi punya pembenaran gitu. Jadi kita harus melihat government effectiveness dalam perspektif yang lebih luas. Karena itu jadi tidak jelas kan gitu. Tapi baiklah, saya sampaikan saja beberapa hal. Kebetulan saya dengan seorang mantan mahasiswa saya itu sedang melakukan penelitian tentang proses dan motif electoral reform di Indonesia. Kami baru menyelesaikan satu bagian. Bagiannya itu terutama yang bagian pertama itu terutama terkait dengan pemilu nasional. Bagian kedua terutama presidensial election. Yang kedua nanti bagian legislative election. Dan yang terakhir baru bagian pilkada. Jadi ada 3 bagian. Kami baru menyelesaikan laporan awal untuk itu. Biayanya bukan dari NDI, tapi dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Oke, ini yang saya maksud. Nah, saya cuplik saja beberapa bagian dari laporan awal kami itu. Ini pertama, apa yang dimaksud dengan electoral reform? Saya sebetulnya menjadi agak ragu untuk fokus dengan kata-kata electoral reform saja. Karena itu saya kasih garis miring, change, gitu. Jadi bisa saja electoral, karena begini, kalau kita lihat di definisi ini, salah. Kalau kita lihat dari definisi ini, teman-teman yang non-Indonesian, yang nggak ngerti bahasa Indonesia, kebetulan ini sudah diinggriskan, jadi lumayan lah ya untuk membantu. Capek ngomong bahasa Inggris itu. Terus susah ngelucu. Ya nggak? So if I speak English, I will speak from my mind, my head. Speaking Indonesian, I will speak from my heart. So it is easy to speak from your heart than from your mind, right? Gitu. Oke, jadi ini saya ambil beberapa definisi tentang electoral reform dari Cohen Leong. Itu ada, jadi semuanya itu mengatakan electoral reform itu bukan sesuatu yang nggak sengaja gitu, tapi itu deliberate, sesuatu yang memang direncanakan, ada strateginya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk fairness of elections, gitu kan? Kemudian untuk memperkuat representativeness, untuk efisiensi, dan untuk memperbaiki governability. Caranya adalah dengan mengadvokasi adanya mekanisme baru atau reformasi kelembagaan yang dianggap dikarenakan atau berasal dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pemilu yang sedang ada gitu. Nah, jadi ini secara umum konotasinya kan positif sebetulnya. Jadi electoral reform itu bersifat progresif gitu ya. Tapi masalahnya progresif menurut siapa itu? Karena itu kita harus melihat aktornya. Bisa jadi menurut aktor tertentu itu progresif, tapi menurut aktor yang lain itu regresif. Dari situlah terjadi dinamika dan kontestasi yang cukup kuat. Jadi secara umum, secara teori kita tahu bahwa electoral reform itu ada dua motivasinya, yaitu power interest
dan democratic values. Kami ingin tahu dalam cuplikan penelitian yang di sini sebagian, di Indonesia itu yang mana sih? Apakah motif electoral reform di Indonesia itu adalah power interest atau democratic values atau dua-duanya gitu. Misalnya misalnya perubahan dari indirect presidential election menjadi direct presidential election melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebetulnya motifnya apa? Itu yang ingin kita lihat, ya, secara umum. Nah, secara umum ini temuan pokok dari penelitian ini yang awal adalah umumnya electoral reform di Indonesia itu dipengaruhi paling banyak oleh presiden dan partai yang mendukung presiden atau terutama partainya presiden umumnya, ya. Karena itu kalau kita lihat secara teori, penelitian ini menemukan bahwa yang paling pokok dalam electoral reform atau electoral change di Indonesia itu adalah power interest, motif, bukan democratic values dari sisi ini. Jadi saya kira itu dengan mudah bisa kita pahami kan, bahwa perubahan-perubahan pemilu yang ada di Indonesia atau sistem pemilu yang ada di Indonesia itu lebih banyak mengejawantahkan adanya motif-motif untuk mempertahankan kekuasaan, memperluas kekuasaan, dan seterusnya itu. Atau bahasa lainnya, power seeking atau office seeking. Motif. Di Indonesia, menurut saya atau menurut kami bisa dibedakan ada dua jenis reform atau change, major sama minor. Mungkin yang major yang paling jelas adalah perubahan sistem pemilu presiden dari pemilu tidak langsung menjadi langsung. Yang lain itu umumnya adalah minor reform di Indonesia. Artinya kalau major itu didefinisikan sebagai perubahan atau shifting dari satu jenis electoral system ke electoral system yang lain. Ya tadi misalnya kalau kita meluaskan pengertian electoral system kan direct and indirect bisa disebut juga bagian dari electoral system. Sehingga itu perubahan sistem. Sebetulnya ada major reform lain di tahun 2005. 2005 itu perubahan indirect head of executive, local head executive dari indirect election menjadi direct election seperti yang kita kenal sekarang. Nah, yang itu yang tadi disebut oleh Mas Heroik mulai diutak-atik kembali untuk diubah dari direct menjadi indirect kembali. Sebetulnya juga pernah dicoba di tahun 2014 di masa akhir kepresidenan Pak SBY sudah berubah undang-undangnya tapi kemudian segera di revoke atau dibatalkan melalui presidential decree pada saat itu. Jadi saya menemukan baru dua itu major reform di Indonesia, yang lain minor. Major reform itu sangat jarang terjadi, tetapi minor reform itu selalu terjadi. Ya, perubahan district magnitude, kemudian perubahan closed list menjadi open list, macam-macam ada banyak, termasuk perubahan kemarin usia calon presiden kan. Itu juga termasuk minor dalam pengertian dia tidak mengubah electoral system yang berlaku saat ini. Siapakah aktor? Siapakah aktor electoral reform? Tadi sudah saya sebut yang pertama ada winning parties atau status quo, bisa yang kedua politician, yang ketiga NGO, yang keempat individual, yang kelima di Indonesia ini ya, yang bisa kita identifikasi adalah aktivis-aktivis social movement. Yang di ruangan ini mungkin masuk kategori kedua ya, politician. Oh bukan. Mungkin kategorinya NGO, individual and social movement kalau yang di ruangan ini. Makanya biasanya suaranya itu kritis semua. Tapi kritis semua, kalau tidak ada teman di DPR, jadi nggak berguna juga. Karena yang di DPR kan bersatu semua tuh. Jadi sekritis-kritisnya kita, kalau nggak ada teman di DPR, lu mau apa gitu kan?
Mengapa misalnya perubahan yang dilakukan oleh MK menjelang pendaftaran pencalonan kemarin itu bisa berhasil untuk tidak digagalkan? Menurut saya karena selain publiknya ini, karena selain public outreach-nya memang sangat luas, tapi juga kita punya influential ally kan? Kita punya teman-teman di DPR yang sejalan dalam konteks ini, yang sejiwa gitu, walaupun nggak sejanji sejiwa, janjiu, dan juga di para elit di luar politik formal, ya, sehingga public outreach itu kemudian bertemu dan itu bisa menggagalkan perubahan apa istilahnya itu, pembegalan terhadap keputusan MK kemarin. Tapi kalau misalnya kita hanya protes meluas segala macam, seperti misalnya perubahan revisi Undang-Undang KPK di Indonesia itu kan protesnya luas sekali, tapi kan nggak ada influential ally, nggak ada teman di DPR-nya, gagal juga kan? Ya kita menggerutu terus gitu sampai sekarang. Tapi tetap jalan gitu. Kenapa? Karena partai-partai di Indonesia yang memegang kekuasaan itu semuanya bersepakat gitu. Itu faktor yang bisa mempengaruhi kondisinya. Jadi public outreach ini jarang. Kemudian ini kerangka institusi yang mengharuskan adanya electoral reform. Itu yang dari dari non exogenous factor. Tapi ada juga exogenous factor, faktor-faktor yang terkait dengan krisis misalnya, atau adanya tekanan publik yang luas akan perlunya electoral reform. Jadi ini beberapa yang bisa kita lihat tentang electoral reform di Indonesia. Singkat cerita, ada 3 jalan electoral reform di Indonesia kalau kita identifikasi. Ini bukan penemuan baru sebetulnya, tapi mengidentifikasi. Pertama, electoral reform melalui amandemen konstitusi. Ini. Nah, ini bisa major, bisa minor. Yang major tadi misalnya, kemudian yang minor itu kan electoral reform di tahun 99 sampai 2002 itu kan berlangsung 4 tahap ya. Mulai dari pengenalan pemilihan presiden secara langsung, lalu persyaratan-persyaratan, termasuk juga untuk pemilu yang lainnya, yaitu pilkada. Jadi ini yang jalan pertama yang bisa kita pikirkan atau bisa dipikirkan oleh para aktor. Dan saya kita harus hati-hati, bukan hati-hati, harus harus memperhatikan ini karena kan ada program carry over dari MPR sebelumnya ke depan, yaitu soal amandemen UUD 45 dengan alasan untuk memasukkan ketentuan soal GBHN. Nah, apakah itu nanti akan langsung juga memasukkan electoral reform di rencana tersebut? Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah yang sudah berlangsung di Indonesia adalah minor electoral reform melalui proses legislasi yang ada di DPR. Ya misalnya mengubah pemilu dari tadinya hanya tidak serentak, kemudian menjadi 3 gelombang, lalu menjadi 1 gelombang pada tahun 2024. Itu melalui legislation process. Dan yang ketiga adalah melalui judicial review ke Constitutional Court, seperti yang sering dilakukan oleh teman-teman di Perludem. Ya, Perludem itu seingat saya sudah berkali-kali menguji presidential threshold. Gagal terus kan? Gitu. Saya juga berkali-kali jadi saksi ahlinya, gagal terus gitu. Jadi sampai bosan saya jadi saksi ahli untuk presidential threshold itu. Tapi nggak tahu lah apakah akan berhasil apa nggak, kita lihat nanti ya. Bang Hadar udah mulai lagi ya? Iya. Ya, oke. Ini, ini kesimpulan sementara dari riset ini, ya, yang saya bilang tadi bahwa reform di Indonesia baik major maupun minor kebanyakan lebih didominasi oleh aktor incumbent atau status quo. Karena itu kalau kita hanya mengikuti proses yang ada sekarang, ya kemungkinan arah reformnya lebih kepada menguntungkan siapa pihak yang sedang berkuasa gitu.
apapun political agenda yang mereka miliki. Jadi sebetulnya motivasi aktor-aktor electoral reform di Indonesia itu tidak berbeda jauh dengan negara-negara lain. Kalau kita bandingkan, fokusnya lebih ke bagaimana winning office, gitu. Winning office. Mengapa misalnya ketika bicara district magnitude nggak bersatu partai-partai? Karena kan mereka paham bahwa partai-partai kecil menengah tidak akan memperoleh keuntungan kalau distrik magnitude-nya dikecilkan menjadi misal 5 atau 6. Itu sebagai contoh. Nah, tetapi kita masih punya non-politician affiliated actors yang saya sebut tadi. Umumnya kalau kita kita wawancarai para aktor ini, apa sih motif segala macam, kesimpulannya bahwa memang lebih banyak didasarkan pada upaya untuk mengutamakan democratic principles di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau harapan perbaikan sistem pemilu di Indonesia agak sulit digantungkan kepada para pengambil keputusan yang formal. Dia harus didasarkan kepada gerakan atau upaya dari non-politician affiliated. Atau karena dia memerlukan juga seperti yang saya bilang influential ally di tingkat pengambilan keputusan yang formal, maka harus jelas political incentive apa yang mereka peroleh. Misalnya sekarang kita tahu bahwa PDIP tampaknya tidak setuju dengan perubahan sistem pemilu pilkada dari dari langsung menjadi tidak langsung kan? Padahal dulunya mereka setuju kan? Kita tahu kan? Golkar dulu nggak setuju, tapi sekarang setuju. Jadi kan ini bukan sikap yang ajak, tapi tergantung kepada situasi, gitu. Sehingga kita harus mengidentifikasi aktor-aktor yang bisa menjadi influential ally, baik elit non pemerintahan maupun elit yang ada di pemerintahan, kalau mau mengajukan electoral reform. Itu bagian pertama dari presentasi ini. Masih ada waktu? Oke. Saya lanjut. Saya mau komentar aja ini. Yang berikut ini ya komentar-komentar yang sifatnya tidak koheren. Pertama soal pemilu serentak. Pemilu serentak. Saya membedakan dua jenis pemilu serentak. Satu concurrent, dua simultaneous. Concurrent itu setelah ini sepanjang atau sependek pengetahuan saya, setelah saya cek dalam literatur concurrent itu lebih terkait dengan pelaksanaan pemilu eksekutif dan legislatif secara bersamaan atau berbarengan. Itu concurrent. Tapi yang ada di Indonesia itu ada concurrent-nya, ada juga simultaneous-nya. Simultaneous itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan pemilu borongan. Borongan, jadi ada eksekutif legislatif digabung, kemudian ada level legislatifnya dari nasional sampai ke daerah digabung juga untuk pemilu nasional. Lalu ada juga pemilu eksekutif yang digabung dengan pemilu eksekutif yang lain, seperti yang kita alami di Pilkada 2024 yang barusan. Itu yang saya definisikan sebagai pemilu serentak. Jadi ada dua, concurrent dan simultaneous. MK tampaknya memberikan semacam norma, kalau itu mau tetap diikuti, bahwa concurrent harus tetap ada. Di tingkat nasional tapi ya. Di tingkat nasional. Soal simultaneous apa enggak, itu terserah pembentuk undang-undang. Kira-kira gitu kalau di MK. Makanya diberikan beberapa opsi oleh MK, 5 atau 6 opsi. Oke. Nah, pemilu serentak yang berbentuk concurrent itu sebetulnya tidak seragam di berbagai negara sebetulnya. Ada yang serentak seperti Indonesia, ada yang enggak sebetulnya. Misalnya dari 40 negara demokrasi yang menganut presidensial murni, kita boleh berdebat soal murni apa enggak ya. Tapi Indonesia saya masukkan presidensial murni. Intinya pelaksanaan pemilu yang concurrent itu tidak seragam. Ada misalnya dipisah seperti di Salvador, Kolombia dan sebagainya. Ada yang dilaksanakan serentak seperti di Indonesia, dibarengi dengan pemilu lokal dan subnasional seperti di Brazil. Kemudian ada juga yang pemilu legislatif dan eksekutifnya yang dilaksanakan serentak nasional, lalu diikuti oleh sebagian pemilu di sejumlah wilayah. Ya.
Itu 10 menit lagi apa 10 menit sudah selesai? Oh, 10 menit lagi. Berarti saya punya waktu 20 menit lagi dong. Kan plus minus 10. Oke. Tinggi banget marginnya Mas ya. Statistically nggak bisa diandalkan itu. Oke. Jadi secara dari sudut pandang, ini kalau kita bicara sistem presidensil ya. Nah yang ini komentar sedikit. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kemarin, kan dia mencontohkan India, Singapura, Malaysia ya. Ada dua isu di situ menurut saya. Satu, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi minimal ya. Ya, kalaupun masuk elektoral demokrasi, ya kan begitu kata Freedom House. Teman-teman bersih jangan marah lah sama saya. Kata Freedom House gitu. Kemudian itu satu. Yang kedua, jadi contohnya itu kayaknya kurang apple to apple dengan Indonesia. Yang kedua, semua negara itu adalah menggunakan parliamentary system. Sistem parlementer. Jadi memang dari awal itu rakyatnya tahu bahwa dia milih DPR, nanti DPR akan milih pimpinan pemerintahan. Tapi rakyat juga tahu bahwa pimpinan pemerintahan itu nanti akan berasal dari politisi yang terpilih, gitu. Nah kalau di kita kan rakyat nggak tahu. Pertama bahwa nanti mereka akan milih, kan nggak dikasih tahu. Lalu siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer, memang milihnya DPR. Tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan, kan tahu. Tapi kalau misalnya kalau pakai pola seperti yang tidak langsung yang akan diterapkan atau pernah kita terapkan di tahun 2000 sampai 2005, itu rakyat milih anggota DPR, rakyat tahu bahwa anggota DPR ini akan milih kepala daerah nanti, tapi mereka nggak tahu siapa kepala daerah itu. Berasal dari mana dia, dan seterusnya, kan nggak tahu. Dengan demikian, ya itu ada problem dalam pengertian democratic representativeness, ya. Kecuali kalau memang sistem kita diubah menjadi sistem parlementer. Cuma kemudian ada perdebatan lain lagi. Ya, Pak, sistem pemerintahan itu tidak bicara sistem pemerintahan sampai di tingkat subnasional. Sistem pemerintahan itu bicara soal di tingkat nasional. Apalagi untuk negara kesatuan misalnya ya. Nah itu nanti saya jangan terlalu banyak ngomong lah, nanti digunakan sebagai argumen untuk itu kan, untuk membantah. Oke, lanjut. Nah, kalau boleh saya kembali mengusulkan desain pemilu serentak di Indonesia itu, ini dengan asumsi pemilu masih ada. Karena kalau nanti pemilu kepala daerahnya nggak ada lagi yang bersifat langsung, yang ada itu kan pemilu, yang ada adalah seleksi kan. Seleksi kan tidak sama dengan pemilu seharusnya. Oke. Saya mengusulkan, ini juga saya usulkan berkali-kali di MK, diadopsi sih sama MK, tapi kata MK ya boleh, tapi terserah DPR kan gitu. Ini yang saya usulkan, atau banyak juga saya teman yang menyetujui, termasuk teman-teman Perludem ya, bahwa pemilu di Indonesia itu harus dibagi dua, pemilu nasional dan pemilu lokal. Tapi ada concurrent-nya. Di pemilu nasional ada concurrent, yaitu DPR sama presiden. Nanti di daerah juga ada concurrent-nya, yaitu kepala daerah plus DPRD. Itu yang saya usulkan. Jadi misalnya kita kalau belajar dari yang pemilu lalu ada gini ya, 508 kabupaten kota, 37 provinsi kan, 545. Ya. Nah memang kalau rata-rata 3 calon yang ada, memang calonnya banyak banget kan, 1.635. Kemudian kalau DPRD-nya digabung sama pemilu lokal, maka ada 545 DPRD. Kalau setiap DPRD kalau ada 15 partai yang ikut, maka kita melibatkan sekitar 230.000 caleg gitu. Pertanyaannya apakah itu menjadi beban atau enggak? Itu yang perlu dikaji. Mahal enggak segala macam gitu. Cuma kalau lihat di Indonesia, misalnya pemilu nasional, kita sanggup melaksanakan pemilu 1 hari 5 kota di 823.000 sekian TPS kan? 823.000 sekian TPS itu di manage oleh 7 local officials kan? Ada 7 orang di setiap TPS. Anda bayangkan
Yang ngurus TPS aja di Indonesia itu sekitar 6 juta orang, hampir. Ya kan? Kalau penduduk Singapura yang sekitar 5,6 juta diimpor semua ke Indonesia, untuk ngurus pemilu Indonesia, nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Sebagai contoh. Dan itu kita bisa kan gitu. Dan kita melaksanakannya hanya dalam waktu 7 jam. 7 atau 6 jam. Jam 7 sampai jam 1. Berarti hanya 6 jam. Selesai semua. Bisa. Gitu. Jadi sebetulnya beban itu masih bisa kita atasi. Oke. Nah, bagaimana prosedurnya yang menurut saya bisa kita usulkan? Pertama ada pemilu nasional, tingkat nasional seperti yang kita ada sekarang. Lalu 2 tahun setelahnya ada pemilu provinsi. Pemilu provinsi milih gubernur plus DPRD provinsi. Kemudian setahun setelah pemilu provinsi itu milih kabupaten kota, kepala daerah, bupati wali kota plus DPRD kabupaten kota. Kenapa 2 tahun setelah pemilu nasional? Kalau nggak salah, teman-temannya Bang Hadar mengatakan persiapan pemilu itu paling nggak perlu sekitar 2 tahun untuk nasional. Benar nggak Bang? Ya, kalau kurang dari 2 tahun agak berat gitu. Itu jadi enak tuh kan, jadi pemilu nasional misalnya nanti, maka nanti 2026 ada pemilu provinsi, 2027 pemilu kabupaten kota, 2029 pemilu nasional gitu. Ini contoh saja. Contoh apa yang bisa disimulasikan. Nah, apa keuntungannya? Pertama, mengurangi beban pemilu lokal. Maksudnya ini mengurangi beban pemilu nasional ya. Yang kedua, kita bisa fokus pada isu di masing-masing tingkat isunya. Kalau pemilu misalnya pemilu DPRD kabupaten kota itu digabungkan dengan pemilu nasional, maka isu-isu di kabupaten kota itu nggak muncul. Yang muncul adalah isu-isu di tingkat nasional saja. Tidak ada perhatian terhadap isu di daerah. Kemudian ini yang terkait dengan efektivitas pemerintahan. Ini bisa diperdebatkan sih. Ada logika sekuensial yang linear, yang agak linear dari pusat ke daerah. Misalnya dimulai dari terpilih presiden. Presiden punya visi misi. Setelah itu kita mau pemilu gubernur. Gubernur bisa bikin visi misi sesuai dengan atau disesuaikan dengan visi misi presiden. Setelah itu ada pemilu kabupaten kota. Calon wali kota bupati bisa menyesuaikan visi misinya dengan visi misi dari gubernur dan dari presiden yang sudah terpilih. Sehingga ada sequence programatik. Kalau mau dilihat dari sisi itu, sehingga yang diinginkan untuk efektivitas pemerintahan bisa berlangsung. Habis Mas? 1 menit. Oke. 1 menit saya tambah 4 boleh ya? Oke. Yang berikutnya adalah memperkuat partai. Ini beberapa beberapa yang bisa kita peroleh sebagai keuntungan dari memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal yang sedang di GR sama teman-teman di Perludem ya. Kemudian ini nggak usah lagi ya. Nah, pemilu lokal itu menurut saya justru bisa memperkuat partai. Jadi kalau ada partai-partai yang justru menghilangkan pemilu lokal, sebetulnya dia mengubur dirinya sendiri. Benar nggak? Partai-partai itu. Tapi kan kalau bicara soal power interest sama democratic values, kan power interest bisa jadi lebih dominan dibandingkan dengan democratic values. Ya, kenapa begitu? Gini, misalnya kita semua udah paham bahwa sejumlah masalah utama di partai-partai Indonesia, satu soal demokrasi internal, ya kan? Personalisasi, oligarki. Lalu kita nggak tahu di partai itu sebenarnya prosesnya gimana sih? Kayak black box gitu. Tahu-tahu ada gitu. Tahu-tahu muncul Andra Soni jadi calon. Tahu-tahu muncul Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil mungkin agak mudah ditebak-tebak ya, walaupun sebenarnya kita tetap menebak-nebak dan seterusnya. Jadi partai beroperasi seperti black box. Partai itu bukan milik masyarakat kalau di Indonesia kan. Kemudian hubungan antara partai dengan masyarakat jauh. Kita sudah tahu lah bahwa party ID di Indonesia rendah sekali, maksimal 15% misalnya. Misalnya partai-partai itu karena dia jauh dari masyarakat, kan pertimbangannya ketika dalam pemerintahan bukan masyarakat kan, pertimbangannya semata-mata powernya sendiri.
Misalnya bertarung di pilpres, tahu-tahu bersama di pemerintahan, misalnya kan? Atau sebaliknya, bersama-sama di pemerintahan, tahu-tahu berpisah di pilpres. Itu kalau dia mikirin rakyat, kan rakyat, oh kamu kan kemarin di pemerintahan, kok sekarang ngelawan pemerintahan, gitu kan? Atau sebaliknya. Jadi nggak ada, kenapa partai-partai bisa begitu? Karena hubungannya dengan rakyat lemah, jauh tuh hubungannya jauh. Nah, partai itu bisa hadir kalau ada pemilu. Seharusnya kan nggak hanya pemilu, tapi di Indonesia partai itu hadir di masyarakat kalau ada pemilu. Dan pemilu kita 5 tahunan. Pemilu kita 5 tahunan. Jadi partai itu hadir setiap 5 tahun. Maka tahun keempat partai-partai deketin masyarakat, ya kan? Terpilih dia itu partai-partai macam-macam lah ya. Setelah tahun ke-5 lupain dulu kan. Tahun keempat ketemu lagi. Jadi tidak ada hubungan yang ajak. Akibatnya ya itu salah satunya, maka hubungannya menjadi transaksional kan. Lu kemana aja selama ini? Kok tiba-tiba minta suara saya gitu? Maka where is my card? Ya, bagian saya mana? Kira-kira gitu. Bagi-bagi rezeki. Jadi dengan pemilu lokal yang menggabungkan antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif lokal itu, maka partai-partai akan hadir lebih banyak di masyarakat. Partai. Kan sekarang pemilu lokalnya ada, benar. Bahkan dulu pemilu lokalnya tidak serentak kan? Berarti sebetulnya partai hadir terus dong di masyarakat dalam pemilu lokal. Enggak. Anda tahu bahwa di dalam sistem pemilu kita, partai-partai itu di pemilihan kepala daerah sebetulnya panitia pencalonan kan? Setelah calon ditemukan, lalu mereka bisa lepas. Apalagi yang bukan kadernya. Jadi partai tidak punya kepentingan untuk bergerak di tingkat lokal. Tapi kalau digabungkan antara pemilu eksekutifnya dengan pemilu legislatif, maka partai-partai ya harus bergerak dong. Karena ada aspek pemilihan legislatif di tingkat DPRD, provinsi maupun kabupaten. Jadi dengan demikian maka hubungan partai dengan masyarakat diharapkan akan lebih kuat, sehingga itu kemudian di ujung-ujung memperkuat partai. Jadi kalau sistem pemilu kita, menurut saya juga harus dikaitkan dengan reformasi sistem politik secara lebih menyeluruh, termasuk perbaikan partai. Karena percuma kita mereformasi sistem pemilu kalau sistem kepartaiannya tidak mengalami reformasi juga. Oke. Nah ini terakhir, benar Mas terakhir. Setuju nggak? No election, no democracy. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena election itu persyaratan minimum kok untuk adanya demokrasi. Persyaratan minimumnya itu ada election. Kalau persyaratan minimumnya sudah nggak ada lagi, lalu di mana demokrasinya? Itu. Tapi walaupun dia persyaratan minimum, pemilu adalah the centerpiece of democracy. Begitu kata para peneliti dan para ahli. Dan election sebagai minimum definition dari demokrasi itu sudah lama kita ketahui berbasis pada Schumpeterian konsep bahwa pemilu itu ada kalau para individu, para politisi berusaha untuk memperoleh kekuasaan termasuk melalui partai politik mereka, tapi yang mutusin adalah people's vote. People's vote. Jadi begitu kalau saya memahaminya, yang namanya pemilu demokratis itu ya people's vote. Gitu. Nah, kalau misalnya pemilunya tidak berdasarkan people's vote, itu namanya seleksi, bukan pemilu. Nah, kalau pemilu termasuk yang ada yang sudah cukup maju di Indonesia di tingkat lokal itu kita hapuskan, maka kita akan meneruskan tren yang ditemukan oleh Varieties of Democracy Index ini, bahwa indeks elektoral demokrasi di Indonesia itu terus menurun, terutama sejak pemerintahan Jokowi, Mas Burhan. Makin jelek. Iya, ini kan 2013-2014 itu indeks, ini elektoral demokrasi indeks loh, bukan secara keseluruhan, hanya dari sisi elektoralnya, kita terus mengalami penurunan, sehingga sejumlah ahli mengatakan sebetulnya Indonesia itu sejak 2013 sudah mengalami apa yang disebut dengan otokratisasi, sudah mengalami proses otokratisasi. Jadi kalau memang ini tren, maka upaya untuk mereformasi atau mengubah sistem pemilu Indonesia, termasuk dimulai dari
pemilihan kepala daerah yang tadinya langsung menjadi tidak langsung bisa jadi adalah menunjukkan bahwa memang Indonesia memiliki tren sedang mengalami proses otokratisasi, berubah dari sistem yang demokratis menuju ke arah sistem yang lebih otokratis. Apa yang akan terjadi ke depan itu it's up to you to decide. Itu terserah kepada bangsa Indonesia untuk memutuskan.